Beb, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku Sabrina Sketdi. Yang baru gabung, terima kasih sudah mengklik video ini ya. So Beb, di video kali ini aku mau kasih tips ala-ala aku buat kalian semua yang mau coba-coba jadi YouTuber pemula nih. 5 cara ini aku share, ini berdasarkan pengalaman pribadi aku selama aku nge-YouTube. Jadi buat kalian semua semoga menjadi inspirasi ya, apalagi buat YouTuber pemula yang masih 0 subscriber, yang masih ya 10-20 subscriber, yang cuma teman-teman doang, saudara-saudara doang. Jadi so stay tune terus, jangan di skip ya, tonton sampai habis. Cara yang pertama, dicatat, jangan enggak. Jadi kalian tuh harus rutin ngupload video, minimal seminggu itu 1 kali, 1 video. Tips yang pertama ini aku udah ngerasain banget di aku, karena dulu-dulu itu nggak rutin, tiba-tiba jadi rutin itu ternyata ya bisa tambah subscriber, bisa nambah view, karena algoritma itu kan jalan terus ya Beb. Jadi ya kalian jangan males-males buat video. Jadi menurut aku tips dibalik tips nih ya, kalau kalian jadi konten kreator, sudah memutuskan jadi konten kreator, kalian itu harus konsisten. Dan apa aja yang kalian jalanin, momen-momen itu jangan sampai kalian ketinggalan momen untuk videoin gitu kan. Jadi itu tuh bisa jadi bahan kita untuk buat konten gitu, apalagi yang sesuai dengan niche kita. Nah kalian juga harus tentuin niche-nya tuh, niche-nya pengen apa. Misalnya kayak aku kan kayak edukasi, atau mau seperti konten masak, atau kalian mau konten seperti aku rumah tangga gitu kan. Nah pokoknya masih banyak lagi, kalian harus lebih banyak belajar juga sih sebenarnya. Jadi kalau koleksi kalian banyak, video kalian banyak yang kalian upload, itu semakin bikin buat menarik perhatian subscriber baru nih gitu. Jadi kalau orang-orang yang baru mengunjungi profile kita, baru mengunjungi channel kita dan melihat banyak video kita, jadi kan orang itu bisa kayaknya bagus nih dengan niche aku gitu kan, sesuai sama yang dia lagi pengen tonton gitu kan. Ya siapa tahu aja nasib baik kan, tiba-tiba dia subscribe, dia suka lihat kita ngomong, ya udah deh jadinya jadi subscriber. Jadi menurut aku kalau video kita itu banyak, di koleksi kita itu banyak, konten-konten kita banyak, itu bisa menarik perhatian subscriber baru nih. Dia tiba-tiba dia masuk nih ke profile kita, ke channel kita, dan lihat video-video kita, dan tiba-tiba ada yang sesuai dengan yang dia pengen tonton dan ditonton sama dia, tiba-tiba dia suka tuh sama konten kita, kan bisa jadi juga dia subscribe kita gitu. Nah itulah gunanya kita konsisten untuk upload konten gitu. Jadi rajin-rajin buat konten, jangan males. Tips yang kedua itu kalian harus buat judul dan thumbnails yang menarik. Ibaratnya gini ya, kalian punya toko nih. Nah toko itu kan penampilannya harus menarik tuh, tampilan luarnya kalian harus buat sebagus mungkin biar menarik pengunjung yang datang. Nah begitu juga dengan si channel YouTube ini, kalian harus buat judul dan thumbnails yang menarik biar orang itu tertarik untuk subscribe channel kita. Nah ini poin penting juga, kalian harus membuat judul itu harus sesuai sama isi tema konten kalian. Jangan clickbait, yang kata orang-orang itu ya clickbait itu judul tidak sesuai dengan isi konten. Nah itu yang penting juga, karena itu bisa menggagalkan seseorang untuk tidak mensubscribe channel kita. Terus untuk judul, usahain kalian pakai aja kata-kata yang ringan, yang sehari-hari kita pakai gitu. Misalnya cara menjadi YouTuber pemula, itu kan gampang kan, kita juga pasti ngetiknya juga ke situ gitu kan. Apa yang lagi kita pikirin pasti itu yang kita ketikkan. Kayak mana ya cara jadi YouTuber pemula. Nah kita ketik deh cara jadi YouTuber pemula gitu kan. Jadi nggak usah yang rumit-rumit, kalian pakai aja kata-kata yang sehari-hari. Karena untuk judul dan thumbnails ini juga aku pikir-pikir nih ya, aku pernah tuh bikin video yang memang aku lupa tuh thumbnailsnya, dan ternyata penontonnya tuh yang nggak naik-naik gitu ya, paling 1 gitu, sehari 1 gitu. Tapi begitu aku udah rubah tuh settingannya, aku rubah, aku tambah, aku edit thumbnailsnya, ternyata bertambah tuh viewersnya gitu. Makanya
itu judul dan thumbnails itu menurut aku tuh penting banget gitu kan. Nah, thumbnails juga nggak kalah penting sama judul, karena thumbnails itu kan ya tadi ya yang untuk menarik perhatian si calon subscriber kita nih gitu. Ada seseorang nih yang mampir nih ke profil kita itu dilihat nih sama dia. Oh, dari thumbnails itu kan dengan yang kata-katanya, teks-teks yang lucu-lucu atau dilihatnya estetik, itu tuh menarik perhatian orang tersebut yang mau nonton kita, yang mau ngeklik video kita, yang mau subscribe kita. Nah, itu mempengaruhi banget gitu. 70% bisa deh thumbnails itu mempengaruhi subscriber. Lanjut ke tips atau cara yang ketiga adalah kualitas video yang kalian buat. Seperti pencahayaannya ya, pencahayaan itu penting banget. Jadi kalian gak usah pikirin, oh kak aku belum punya iPhone nih, aku belum punya HP Android yang bagus nih untuk pencahayaan, untuk gambar kualitas yang bagus. Nah, kalian gak usah kecil hati, pokoknya kak aku belum punya ring light. Nah, gak usah kecil hati, kalian buat aja semampu kalian yang bisa ya. Kalian bisa buat di dekat jendela yang kebuka, yang bantuan cahaya matahari, itu lebih bagus juga loh, bagus juga, nggak kalah sama yang pakai ring light gitu. Kalian harus lebih pede aja gitu menurut aku ya. Jadi pokoknya kualitas video itu kalian harus perhatiin. Kalau misalnya memang kurang, bisa kalian tambah, diedit di pengaturan kamera di HP kalian gitu kan. Kalian pokoknya gimana caranya buat video yang semaksimal mungkin kualitas videonya itu bagus. Karena kalau kualitas videonya nggak bagus, itu biasanya orang-orang males nih buat subscribe gitu. Tapi memang ada juga sih satu atau dua channel yang memang mereka beruntung gitu ya, kok tiba-tiba ada orang yang mau subscribe gitu dengan pencahayaannya seadanya, yang rumah juga berantakan, yang apa itu tuh ya udah Allah aja itu mah yang ngatur ya. Tapi kan sebisa mungkin kita perbaiki kualitas dari video kita itu sendiri gitu kan. Alangkah lebih baiknya gitu kan dengan pencahayaan yang bagus. Nggak usah ya tadi nggak perlu pakai HP yang bagus dulu baru kalian mau nge-YouTube gitu misalnya, ya jangan gitu. Kalian yang penting mau dulu nih, oh ya udah duduk nih di depan pintu gitu kan, dengan yang apa kayak pakai background apa sih, biasanya orang tuh pakai kain aja di belakang udah beres deh, udah bagus gitu. Yang penting ada cahaya matahari. Nah, itu bisa juga kok orang-orang buat seperti itu dan banyak yang subscribe. Selain pencahayaan, itu audio juga penting. Ingat ya, audio atau suara kita nih, kalau kita misalnya, nah kalian misalnya yang dubbing tuh, yang cuma dubbing aja nggak ngeliatin muka, nggak ngeliatin wajah, itu penting juga. Jangan yang kalau bisa tuh yang antusias gitu kan, kalau nyapa, kalau ngomong gitu kan. Kalau misalnya dari kitanya aja hai guys, assalamualaikum, terus hai, atau lemes-lemes gitu kan, jadi kan yakin deh pasti orang-orang yang nonton kita juga jadi lemes, ya apa sih ya gitu kan, gitu gak sih, relate nggak? Nah ya, jadi penting juga tuh. Nah terus untuk kan kita biasanya kasih musik tuh ya di dubbing kita kan, kita kasihnya jangan sampai musik itu lebih besar daripada suara kita. Jadi usahain diatur pengaturannya itu, kalian dengar lagi nih gitu, didengar lagi pas kita edit itu, didengar ulang, bagus nggak ya hasilnya, besaran mana nih suara kita atau suara musiknya gitu. Jangan sampai pokoknya suara musiknya lebih besar dari suara kita, itu bakal orang males dengernya dan nggak bakal view sampai akhir gitu. Tips atau cara yang keempat adalah kalian harus share ke seluruh sosial media yang kalian punya dan balas komen-komen yang ada di video-video kalian gitu kan. Alangkah senengnya nih kalau kalian, nggak tahu ya, kalau aku tuh kalau ada yang komen itu aku antusias banget gitu, karena wah ternyata ada yang mau komen nih di videoku gitu kan. Saya senang aja gitu, ada audiens, ada seseorang yang datang mampir ke rumah gitu kan, masuk dan ngucapin salam, dan ya wajib kita bales gitu. Nah kalau yang share-nya itu ya jangan malu-malu untuk share ke sosial media yang kalian punya, seperti status di WhatsApp atau di media-media sosial yang kalian punya seperti Instagram dan lain-lain lah, pokoknya di Twitter dan lain-lain pokoknya. Nah itu jangan malas-malas, jangan malu-malu, karena ya itu share itulah yang membuat channel kita juga dikenal sama orang gitu ya. Tadinya aku juga masih malu-malu ya, tapi ya berjalannya waktu ya udah deh gitu, dan ternyata itu mempengaruhi banget subscriber dan viewers di channel kita. Nah ini tips
atau cara yang kelima yang terakhir yang aku punya di tahun 2024 ini penting, yaitu kalian buat video short sebanyak-banyaknya, tapi yang menarik ya gitu. Karena aku tuh ngerasain dari video short itu aku dapet subscribe yang lumayan gitu, sehari bisa 10 kan lumayan ya. Siapa coba kalau nggak kita buat video short, kalau nggak aku buat video short itu mungkin yang nggak ada yang subscribe gitu ya, paling 1-2 gitu. Tapi kalau ternyata pas ada video short di YouTube ini sama kayak di medsos-medsos lain gitu kan, ternyata membantu banget gitu untuk orang subscribe channel kita gitu. Jadi kalian jangan males-males buat video short, karena gampang banget loh buat video short itu, beneran. Karena lebih susah buat video yang ini dia yang panjang-panjang sampai beberapa menit. Kalau untuk video short itu aku tuh paling cuma 20 menit, 20 detik, 30 detik aja orang udah tertarik kalau kita buat semenarik mungkin. Sekian dulu video tips atau cara untuk menambah subscriber viewers kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Bye, assalamualaikum.